Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Ibu Dini di channelnya Dini Suryani. Di masa pandemi seperti saat ini, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dengan sabun atau dengan menggunakan hand sanitizer serta hindari kerumunan dan jaga jarak ya. Nah, sebelum kita belajar dan melihat video selanjutnya, jangan lupa untuk like and subscribe ya channelnya Ibu Dini. Terima kasih. Oke, bagaimana, sudah siap? Kalau sudah siap, langsung saja kita lihat penjelasan berikut ini. Check it out. Baiklah, kita bahas saja matematika tanggal 2 Maret 2021 ya. Oke, soal pertama masih seperti biasanya tentang operasi hitung bilangan campuran, bisa dilihat di situ, dikurangi lalu ditambahkan dulu. Kemudian nomor 2, Pak Sukron memiliki 12 pensil, 12 pak pensil lebih 9 buah, maka kita cari dulu. Nah, setiap pak itu 12 pensil, maka 12 dikali 12 ya, di dalam kurung dicari dulu, lalu ditambahkan 9 pensil. Nah, kita dapatkan 144 ditambah 9 jadi 153. Lalu ternyata tersisa 6 buah pensil, maka dikurangi 6. Kemudian dibagikan ke anaknya itu ada 21 anak, maka dibagi 21. Jadi 147 dibagi 21 hasilnya 7. Nomor 3, ada pembagian perkalian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu dari kiri pembagian. Positif dibagi negatif, negatif, lalu negatif dikali positif, hasilnya negatif ya. Itu bisa dilihat di sampingnya oret-oretannya. Nomor 4, ada operasi hitung campuran, pembagian, perkalian, penambahan, dan penambahan juga atau penjumlahan. Nah, di sini kita kerjakan dulu pembagiannya. Positif dibagi negatif, positif, lalu negatif dikali positif, hasilnya negatif. Nah, kemudian ini ada yang berdekatan, penjumlahan dengan negatif, maka jadi negatif ya, atau dikurangi. Kemudian ini ditambahkan lagi. Nah, maka hasilnya seperti itu ya, bisa dilihat urutannya ya. Jangan lupa jika lambangnya sama maka positif, misalnya positif dikali positif itu positif, negatif dikali negatif berarti positif. Nah, jika lambangnya berbeda, positif dikali negatif maka hasilnya pasti negatif. Oke, nomor 5, langsung saja ini ada sepotong daging beku dikeluarkan dari freezer dengan suhu negatif 5 derajat Celcius. Daging direbus dengan api kecil. Suhu daging naik rata-rata 4 derajat Celcius setiap 3 menit. Suhu daging setelah direbus selama 45 menit adalah, nah, karena ini 4 derajat setiap 3 menit, kita tulis 4 derajat sama dengan 3 menit, maka X ya yang ditanyakan, berapa derajat jika 45 menit. Kita silang, X yaitu 4 dikali 45 dibagi 3, bisa disederhanakan, 45 dibagi 3 jadi 15, akhirnya 4 dikali 15, 60 derajat. Nah, karena tadi suhu awalnya negatif 5, maka negatif 5 ditambahkan 60 derajat tadi kenaikannya, maka hasilnya 55 derajat Celcius. Oke, nomor 6, di sini ada pangkat 2, pangkat 3, dan akar pangkat. Kita lihat juga ada pengurangan, pembagian, dan perkalian. Selanjutnya nomor 7, EPB. EPB-nya yaitu 24, 54, dan 90. Kita buat pohon faktor seperti biasa, karena 24 itu genap, 54 genap, 90 genap, maka dibagi 2, berarti 12 ya, 24 dibagi 2, 12, kemudian 12 masih genap, berarti bisa dibagi 2, jadi 6, 6 itu genap juga, bisa dibagi 2, jadi 3. Lalu kita ambil kakinya itu yang Ibu buletin ya, akhirnya 24 sama dengan 2 pangkat 3, karena 2-nya ada 3, dikali 3, nah, dan selanjutnya untuk 54 dan 90, nah, jangan lupa EPB itu kita cari angka yang sama, kemudian dipilih pangkat yang paling kecil, maka 2, 2, dan 3. Jangan lupa EPB itu tidak menggunakan sisa, jadi sisanya tidak usah diambil, jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi jawabannya itu yang A ya, hanya mencari faktor persekutuannya saja, berarti faktorisasinya 2 dikali 3. Nomor 8, ini Bu Amara memiliki 24 bungkus susu, 84 biskuit, dan 72 coklat. Nah, ini akan dikemas dengan jumlah yang sama. Nah, jika ada bahasanya dikemas, dibungkus dengan jumlah yang sama, maka itu adalah EPB soalnya. Maka kita cari dulu pohon faktornya, sama seperti tadi setelah kita dapatkan EPB ya. Lalu, karena yang ditanyakan banyaknya susu dan coklat, maka susu tadi itu kan semuanya ada 24. Maka jumlah susu dibagi EPB atau kemasannya ya, EPB itu jumlah kemasannya. Jadi di dalam satu kemasan itu terdapat 2 susu
Nah, karena coklat itu 72 dibagi EPB 12 jadi 6, maka jumlah coklat itu ada 6, kita tambahkan, jadi jumlah keduanya adalah 8. Nomor 9, ini ada berkunjung, kemudian latihan, 7 hari sekali, 10 hari sekali, 14 hari sekali. Nah, berarti ini soalnya tentang KPK karena ada pertemuan, ada mencari waktu atau tanggal, ya. Jadi kita cari dulu KPK-nya 7 karena sudah tidak bisa dibagi lagi, jadi 7 sudah selesai faktorisasinya. Lalu bahan faktornya 10, 2 kali 5, 14, 2 kali 7. Kita cari KPK-nya, kita dapatkan KPK itu adalah cari yang sama, kemudian diambil pangkat yang paling besar karena di sini 7 dan 7 berarti ya 7 yang diambil, 2 juga sama 2, tidak ada pangkat yang lebih besar lagi. Sehingga 2 dikali 7 dikali 5, 5 itu sisanya ya, KPK itu dengan sisa. Sisa di sini adalah angka yang tidak ada temannya atau tidak di angka lain tidak punya ya, berarti itu sisanya. Oke, selanjutnya didapatkan 70. Nah, di sini diketahui bahwa pertama kalinya itu 5 Januari 2021. Maka jika yang ditanyakan ketiga kalinya, karena itu pertama dan ketiga, maka kalau ibu caranya karena yang dicari pertemuan ketiga, maka 3 dikurangi 1 karena yang diketahui 1. Jadi 2 ya. Nah, 2 dikali KPK atau 70 jadi 140. Maka kita hitung waktunya, bulannya dimulai dari Januari 31 hari. Maka karena tadi pertemuan pertamanya tanggal 5, maka 31 dikurangi 5, 26. Kemudian ditambahkan bulan Februari 28 jadi 54, ditambahkan bulan Maret 31 hari jadi 85, tambahkan April 30 hari, maka 85 tambah 30 115 hari. Karena tadi KPK-nya 140 hampir mendekati, jadi 140 dikurangi 115. Hasilnya ada 25. Maka jatuhnya di bulan Mei jadi 25 Mei 2021. Nomor 10, ini urutan bilangannya ini berarti caranya dengan mencari desimalnya ya, mencari desimalnya. Upayakan 3 angka di belakang koma. Ya, jika seperti ini ada yang 3,8 maka itu sama saja dengan 3,800 ya. 0,37 sama saja dengan 0,370 dan seterusnya. Jadi jika sudah habis di belakangnya yang kosong itu bisa kita tambahkan 0 sehingga kita urutkan ya setelah dengan menggunakan porogapit untuk mencari desimalnya diurutkan. Jadi urutannya adalah 3,8, 375%, 3/8, 16/6 dan 0,37. Nomor 11 di sini ada penjumlahan pecahan. Maka kita buat pecahan campuran menjadi pecahan biasa dengan cara 8 dikali 2, 16 tambah 3, 19. Jadi 19/8 dan seterusnya. Lalu karena ini penyebutnya berbeda, kita samakan dulu penyebutnya. Ya, setelah itu disederhanakan kita dapatkan 37/8. Jika terlalu cepat silakan di-pause untuk mempelajari oret-oretannya. Nomor 12, hasil dari 38/9 dibagi. Nah, di sini ada pembagian, ada perkalian. Maka kita jadikan dulu tadinya pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Biasanya perkalian atau pembagian pecahan yang lebih dari 2 itu nanti bisa disederhanakan seperti ini. Nah, 35. Nah, 35 itu dibagi 7 dibagi ini ya. Dibagi 5 hasilnya 7 ya. Jadi 5 yang dicoret, 35 dengan 5 dicoret 5 habis. 35 berarti dibagi 5 7. Lalu ini 9 itu dibagi 3 dapat 3, 6 dibagi 3 dapat 2 ya. Kemudian 14 dengan 28 bisa ini ya, dicoret. 14 dibagi 14 habis, 28 dibagi 14 2. Jadi kita dapatkan itu angka yang di atasnya itu setelah disederhanakan 7 kali 2 kali 2 berarti 28/3, hasilnya 9 1/3 D. Nomor 13, ibu mempunyai 16 bungkus gula pasir di mana satu bungkusnya itu beratnya 0,5 kilo. Maka kita kalikan dulu. Stok awal gula ibu ada 16 dikali 0,5 itu adalah 8. Nah, kemudian ibu membuat kue 3/8 bagiannya itu dari stoknya, maka 3/8 dikali 8, kita sederhanakan ya, 8-nya dicoret, akhirnya dapat 3. Kemudian digunakan lagi untuk minuman sebanyak 25%, berarti 25/100 dikali 8. Jadi hasilnya ini sama saja dengan 1/4 dari 8
atau 8 dibagi 4 ya 2 hasilnya. Nah, setelah dikurangi 8 dikurangi 3 kurangi 2 hasilnya adalah 3 ya. Nah, baru dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena dibagi dalam 2 toples yang sama banyak. Nah, jadi hasilnya 1/2 atau 1,5 ya, 1,5. Oke, nomor 14 ada perbandingan uang Rani dan Siti, R banding S 3/4. Lalu Siti dengan Tuti, S banding T 5/6. Nah, maka kita kalikan dulu perbandingannya dengan mengalikannya zigzag ya. 3 dikali 5, 15, 5 dikali 4, 20, 4 dikali 6, 24. Nah, kita jumlahkan perbandingannya jadi 59. Kenapa dijumlahkan? Karena yang diketahui uang mereka bertiga atau jumlah uang mereka semua 118.000. Ya, kita cari uang Rani karena Rani itu perbandingannya 15, berarti 15/59 dikali 118. Ya, kita sederhanakan 59 dibagi 59 habis, 118 dibagi 59 2. Jadi 15 dikali 2 itu 30, baru nolnya dimasukkan, nolnya 3 dan seterusnya. Setelah itu sudah diketahui Rani dan uang Tuti, kita jumlahkan karena yang ditanyakan adalah uangnya Rani dan Tuti saja. Jadi hasilnya 78.000. Nomor 15. Sebuah jalan dengan skala, nah kita tulis dulu skalanya 1/1.200.000. Lalu diperbesar 4 kali dengan jaraknya itu akhirnya menjadi 5 cm. Nah, berarti jarak sebenarnya bukan 5 cm. Ibaratnya kalian sudah memperkecil jaraknya di dalam peta, kemudian kalian lihat dengan kaca pembesar, maka jarak sebenarnya dalam peta bukan 5 cm. Nah, lalu berapa jarak dalam peta sebenarnya sebelum kita lihat melalui mikroskop atau melalui lup ya. Nah, jadi jarak sebenarnya adalah bagaimana? 5/4. Kenapa? Karena tadi 5 itu adalah setelah pembesaran setelah diperbesar 4 kali, maka 5 dibagi 4 dikali 1.200.000, kita perkecil 4 dibagi 4 habis, 12 dibagi 4 3, 5 dikali 3 15, nolnya kita masukkan, akhirnya mendapatkan 1.500.000 cm. Dijadikan kilometer maka dibagi 100.000 ya, karena naiknya 5 ya, naiknya 5 maka dibagi 100.000 jadi akhirnya 15 km A. Oke, nomor selanjutnya nomor 16. Dani memulai belajar pada pukul 8, 10 menit 38 detik dan selesai pukul 10, 5 menit 15 detik. Sedangkan Aziz, nah ini tidak usah dibaca ya, silakan baca sendiri. Berarti kita cari dulu Dani itu waktunya memerlukan berapa jam, kemudian Aziz juga berapa jam. Setelah dikurangi ya, seperti yang dioret-oretan itu, baru kita cari selisih antara Dani dengan Aziz ya. Nah. Oke, nomor 17. Berat sebuah truk beserta muatannya 4,67 ton. Truk tersebut mengangkut beras kemasan 25 kilo sebanyak 16 kantong. Bawang putih 10 kilo, 24 kantong. Maka kita kali-kalikan dulu ya. Jadi berat awal 4,67 itu berat keseluruhan dikurangi karena tadi 25 kilo dikali 16 dulu dicari, itu untuk mencari yang kemasan beras, kemudian bawang putihnya 24 dikali 10 dicari dulu, lalu dikurangi berat supir 76 dikurangi berat 2 kernet berarti 2 dikali 6 3, lalu dikurangi 32 kuintal berat truk tanpa muatan, jadi ya berat truknya saja. Nah, karena ton itu 1000 kilo maka dikalikan 1000, kemudian untuk yang kuintal itu 100 kilo maka dikali 100, bisa dilihat di oret-oretannya. Nah, setelah itu, setelah dikurang-kurangi, maka berat dari gula sudah diketahui 630. Nah, karena setiap kemasan itu terdiri dari 10 kilo, maka kita bagi 10, jadi hasilnya 63 kemasan. Oke, nomor 18. Ini Bu Vela menyambung 3 tali masing-masing 2,8 meter, 2,8 meter, 29 desimeter dan 268 cm. Maka kita ini dulu ya, kita jadikan dulu meter karena yang dicari meter. 2,8 ditambah desimeter ke meter itu berarti naik 1, berarti dibagi 10 jadi 2,9. Lalu sentimeter ke meter itu dibagi 100 jadi 2,68. Setelah ditambah-tambahkan dikurangi 0,18 dikali 6 karena tadi disebutkan bahwa 3 tali tersebut disambungkan menjadi lingkaran ya, berarti ditempel-tempelkan. Nah, di mana setiap ujungnya itu berkurang 0,18, maka ada 6
kali 0,18 jadi 1,08 ya, oret-oretannya di situ ada. Jadi kita dapatkan 7,3 ya, kita dapatkan 7,3 meter. Oke, selanjutnya nomor 19. Nah, toko batik memiliki koleksi batik ada 4,25 kodi. Satu kodi itu 20, maka dikalikan dulu jadi 85. Lalu ditambahkan 96 lembar dan ditambahkan batik Pekalongan 3,75 kodi, berarti dikali 20 dulu jadi 75. Lalu ditambah 12 lembar. Jadi akhirnya 268 lembar. Nomor 20. Pak Ridho memiliki cairan 2,5 liter. Nah, yang ditanya adalah sentimeter kubik. Nah, liter itu sama saja dengan di sini kita cari dulu ke liter dulu. Kalau Ibu ya ini dicari ke liter dulu. Kemudian dikurangi 0,15 liter dikurangi 175 cc. Nah, sentimeter kubik ya, cc itu berarti dibagi 1000 dulu. Berarti 0,175, lalu mili ke liter itu dibagi 1000. Jadi 0,16. Kita dapatkan 2,015. Nomor 21 yaitu tentang waktu berpapasan ya. Seperti biasa kita tulis dulu. Kecepatan Bu Rani BR 30, Bu Naila 50, berarti A dan B 30 dan 50 ya. Kita masukkan saja ke rumus. WB atau waktu berpapasan itu adalah jarak dibagi kecepatan A ditambah kecepatan B, berarti 24 dibagi 30 tambah 50. Hasilnya 24/80 diperkecil jadi 3/10 jam. Nah, sekarang kita cari dulu jaraknya Bu Rani. Bu Rani itu tadi jadi kalau jarak itu kan kecepatan dikali waktu. Jadi di situ ada segitiga bermuda ya, Jokowi itu berarti J sama dengan K dikali W. Kecepatan Bu Rani 30 dikali waktunya 3/10 diperkecil jadi 3 dikali 39 kilo. Kemudian jarak Bu Naila kecepatannya 50 dikali waktunya 3/10, maka didapatkan 15 km. Kita kurangi ya, kita kurangi karena yang ditanya adalah selisih jarak mereka. Jadi 15 kurangi 9, 6 km. Nomor 22. Di sini ada layang-layang, ingat, perhatikan dulu, harus bisa baca gambarnya. 16 itu baru diagonal satu sisi ya. Diagonal yang sebelah sininya belum dihitung, maka diagonal D1 itu 16 ditambah 16 berarti 32. Dan diagonal 2 yang panjang yaitu 16 ditambah 38 yaitu 54. Jadi kita masukkan ke rumus, setengah kali D1 kali D2, setengah dikali 32 dikali 54. Bisa disederhanakan, 32-nya jadi dibagi 2 dapat 16, jadi 864 hasilnya setelah dikalikan 54. Oke, selanjutnya nomor 23, luas bagian yang diarsir. Karena ini yang kita lihat itu bagian bawah setengah, maka bagian atasnya pun kan setengah ya. Setengah bagian atas ternyata itu yang siku-siku tidak diarsir, berarti otomatis seperempatnya tidak diarsir, maka sisanya seperempat lagi yang diarsir. Jadi kita masukkan ke rumus luas lingkaran, seperempat dikali pi R kuadrat ya, jadi seperempat kali 22/7 kali 28 kali 28, karena 28 itu dari titik pusat ke lengkung lingkaran disebut jari-jari ya. Hasilnya 616 cm persegi. Nomor 24, Pak Abdan memiliki sebidang tanah berbentuk persegi panjang, ditanam pohon singkong jaraknya 2 meter dari tepi bidang tanah. Biasakan digambar dulu supaya kita paham. Kemudian banyak singkong di setiap sisi panjang 36, berarti satu sisi 36, maka kalau dua sisi berarti berapa ya. Lalu banyak pohon singkong di tiap sisi lebar itu 24. Nah, di situ di oret-oretannya Ibu menuliskan 36 dikali 3. Kenapa? Karena tadi jarak pohon singkong itu 3 meter, maka 36 dikali 3 dulu. Maka di satu sisi panjangnya itu ada 108 pohon. Karena sisi panjang itu ada 2 ya, itu kalau di gambar itu bawah dan atasnya itu panjangnya. Maka 108 dikali 2, 216, kemudian sisi lebarnya sama, 24 dikali 3 jarak pohonnya, kemudian dikali 2 karena lebarnya itu kiri kanan, jadi 144. Nah, kita jumlahkan 360. Nah, jangan lupa tadi ditanam dengan jarak 2 meter dari tepi bidang tanah, maka ditambahkan 4 ya. 4 karena ada 4 sisi pojokannya ya. Kemudian jadi 364. Nah, lalu sekarang
Nomor 25. Sifat-sifat layang-layang. Layang-layang itu sisinya sama panjangnya itu ada 2 pasang ya. Ada 2 pasang yang sama panjang sisinya. Kemudian sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Lalu 2 diagonalnya berpotongan tegak lurus dan 1 simetri lipat. Tentang luas permukaan. Nah, di kiri itu ada balok dan di kanan itu ada kubus. Nah, ini 6 dikali 16 yaitu yang balok dulu ya. Yang balok itu yang sebelah kiri, sisi kiri itu 6 tingginya, lalu panjangnya 16. Nah, berarti 96. Lalu 14 dikali 6 itu adalah sisi depan dan belakang ya, 14 dikali 6. Kemudian 2 dikali 14 kali 16 itu adalah alas dan tutupnya yang balok, 448 hasilnya. Kemudian sisi kanan balok itu kan ada yang berhimpit, jadi kita hitung yang tidak berhimpitnya, berarti 6 kali 8 ya, 48. Selanjutnya kita lihat kubusnya. Kubusnya itu yang tidak berhimpit itu yang bagian atas 2 dikali 8 yang kiri ya, yang sisi kiri 2 kali 8. Kemudian 5 dikali 8 kali 8 itu adalah sisi kubus yang tidak berhimpit ya. Jadi depan, belakang, kanan, atas, bawah. Jadi ada 5 dikali 8 kali 8. Semua dikalikan, setelah itu dijumlahkan, kita dapatkan 1096 cm persegi. Oke, nomor 27. Banyaknya rusuk. Nah, rusuk itu yang sudah ibu garis ya. Jadi sisinya itu ibu garis 1 garis itu adalah rusuknya. Bisa dihitung sendiri. Ada 14 rusuk. Nah, sisi itu dindingnya ya. Dindingnya ada berapa? Nah, dindingnya itu kubus itu memiliki depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. 6 punyanya kubus dan 2 punyanya tabung. Yang mana tabungnya itu selimutnya itu sisinya dan yang lingkaran itu ya, yang penutup tabungnya itu adalah sisinya. Jadi 8 sisi. Jadi 14 dan 8 sisi. Nomor 28 koordinat, maka harus digambar dulu. Setelah tahu digambar, maka kita bisa menentukan jika ini trapesium sama kaki, maka kita dapatkan kita dapatkan titik S, yaitu koordinat titik S min 6,2. Oke, nomor 29 tentang pencerminan. Jangan lupa jaraknya pun harus kita perhatikan. Lalu jika bercermin itu maka jaraknya yang dekat dengan yang dekat, yang jauh dengan yang jauh, maka itu diberi tanda garis putus-putus ya, jaraknya sudah sama. Kemudian posisi miringnya pun sudah sama, seperti itu. Itu menggunakan logika ya, kalau pencerminan itu harus bisa. 30 tentang volume tabung. Volume tabung itu adalah pi R kuadrat dikali T atau luas alas kali tinggi. Jadi karena ini pi-nya harus 3,14, masukkan 3,14 karena jari-jarinya 12. 12 dari mana? Dari itu 24 itu kan diameter, maka jari-jari itu adalah separuh dari diameter, berarti 12 ya. Kita dapatkan tingginya 30, jadi kita dapatkan hasilnya volumenya 13.564,8 cm kubik. Nomor 31, volume gabungan. Di sini banyak yang bertanya ini bangun apa yang atas ya. Nah, itu adalah tabung ya, 1/4 tabung. Coba jika diputar ya. Jika diputar, ditidurkan itu adalah seperti 1/4 tabung. Nah, maka kita cari dulu volume yang atas. Volume 1/4 tabung adalah 1/4 dikali pi R kuadrat kali T. Ya, jari-jarinya ya yang 28 jari-jarinya. Tingginya pun 28 karena sisinya sama itu ya. Yang bawah kan kubus ya, berarti semua sisinya sama itu 28. Setelah kita ketahui 1/4 tabung, baru kita cari yang volume kubus di bawahnya itu 28 kali 28 kali 28 atau sisi kali sisi kali sisi 21.952. Setelah itu kita tambahkan untuk mengetahui volume gabungan, hasilnya 39.200 cm kubik. Nomor 32 tentang pengolahan data. Di sini supaya kita memudahkan membaca grafiknya di sini atau diagramnya, maka kita tulis dulu di situ ada cabang 15 ya yang hari Senin, cabang 26 dan cabang 34. Nah, kita jumlahkan di atasnya jadi 15 sama yang hari Selasa dan Rabu pun. Nah, kemudian kita lihat satu persatu optionnya, pilihannya.
Penjualan beras tertinggi hari Rabu. Nah, apakah betul? Salah ya. Karena yang tertinggi ternyata hari Senin 15 ton. Kemudian jumlah seluruh penjualan beras Senin sampai Rabu 40, salah karena setelah dijumlahkan ada 39 ton. Rata-rata penjualan beras per hari Senin dari hari Senin sampai Rabu 14 ton, salah rata-ratanya karena hanya 13 ton. Jadi kita dapatkan yang D yang betul ya. Penjualan beras hari Selasa penurunan sebanyak 5 ton, 15 dikurangi 10. Jadi 5 ton. Jadi betul yang D. Nomor 33 tentang diagram lingkaran. Nah, karena ini berupa persen, dalam soalnya itu mangga belum diketahui, Ibu tulis saja langsung karena berbentuk siku-siku persennya adalah 25%. Jika setengah lingkaran 50% ya. Jadi tidak usah dihitung lagi seluruhnya. Satu lingkaran itu seluruhnya 100%. Jika yang tidak diketahuinya itu tidak berbentuk siku-siku, maka harus kalian jumlahkan dulu yang diketahui, maka 100% dikurangi jumlah persenan yang sudah diketahui. Tapi karena ini sudah berbentuk siku-siku, ada gambarnya itu ya, sudut siku, maka tidak usah dihitung lagi, itu berarti 25% ya. Nah, itu. Di sini cara berhitungnya ini 18 banding 25 untuk mengetahui selisih antara, tadi kan diketahui bahwa apel dan mangga 35 selisihnya, berarti 18 untuk apel, kemudian mangga 25, maka selisihnya itu 7. Kita cari mangga itu 25 per 7 dikali 35, kita dapatkan 75 kilo. Lalu semangkanya itu 19 ya, karena semangka 19% berarti 19 per 25 dikali 75 kilo, kita dapatkan 57 kilo. Maka setelah diketahui kita cari yang berikutnya alpukat, karena yang ditanya adalah semangka dan alpukat. Nah, alpukat itu 14, berarti 14 per 25 dikali 75 ya, karena dibandingkannya dengan miliknya dari mangga. Oke, jadi 42. 57 dikurangi 42 hasilnya 15 kilo. Ternyata di sini tidak ada jawabannya ya. Walaupun di kuncinya B, tapi ini sebenarnya tidak ada jawabannya. Yang betul adalah 15 kilo. Nomor 34. Di sini ada tabel, maka kita harus pintar membaca tabel, harus teliti. Nah, kita baca satu persatu. Agama itu 12 dan 10. Yang A betul, B betul, C betul, D betul. Lalu selanjutnya ke buku fiksi. Fiksi itu 11 dan 9. A betul, B salah, kita eliminasi B karena salah, C dan D betul. Lalu non fiksi, buku non fiksi 8 dan 13. Nah, nomor A itu salah, bukan 8 dan 13. Jadi kita eliminasi yang A, akhirnya kita dapatkan C dan D, tersisa cerpen. Nah, cerpennya itu 8 dan 9. Nah, yang D salah berarti sudah kita dapatkan C yang betul gitu ya. Pakai sistem eliminasi. Oke, nomor 35 ada diagram di situ. Diagram tadinya tabel, kita cari diagramnya. Ini pun sama, satu persatu kita cari dulu. Kita jumlahkan dulu seluruhnya ya. Ini salah soalnya, kok ini jenis olahraga tapi di sini padi ya. Yang betul adalah hasil panen, bukan jenis olahraga. Lupa ngedit ini yang bikin soal. Oke, ini padi 120, jagung 100, kedelai 80, kacang 40, ketela 60. Jika dijumlahkan keseluruhannya ada 400 ya, 400. Nah, jadi untuk cari padi 120 per 400 dikali 100 ya, dicoret nolnya, disederhanakan 120 dibagi 4 yaitu 30. Dan selanjutnya kita cari. Namun sebelum mencari yang jagung, kedelai, kacang, dan ketela, kita lihat dulu padi apakah ada yang salah. Padi itu kan seharusnya 30%. Oh, ternyata yang B salah. Jadi B dieliminasi. Kita dapatkan A, C, D. Selanjutnya baru kita cari yang jagung. Jagung itu 25% ya. Ternyata semua betul. Berarti lanjut ke kedelai. Kedelai itu 20% kita dapatkan. Nah, yang C ini salah, maka C kita eliminasi lagi ya. Selanjutnya kita dapatkan ini ya, jadi kita dapatkan yang A karena yang B itu salah di padinya, kemudian C itu salah di kedelai, dan yang D juga salah di kedelainya. Jadi sudah kita dapatkan yang A. Kacang dan ketela tidak usah dicari, namun jika ingin penasaran, ingin mencari, caranya masih sama seperti tadi, seperti itu ya. Oke, nomor 36 tentang rata-rata. Rata-rata itu berarti kita harus jumlahkan dulu seluruh data. Dibagi datanya itu ada berapa jumlahnya, karena datanya ini ada 12, maka
444 dibagi 12 hasilnya 37, jawabannya yang B. Nomor 37, nah ini berdasarkan diagram persentase nilai yang di bawah rata-rata, maka kita harus mencari rata-rata dulu. Caranya bagaimana? Kita lihat 76 itu ada 2 siswa, maka 2 dikali 76, yang nilainya 84 ada 5, dikalikan, dan selanjutnya juga dikalikan. Setelah semua dikalikan, kita dapatkan, kita jumlahkan, jadi dapatnya 2240 dibagi siswanya itu tadi ada 25 siswa. Dari mana? Dari 2 tambah 5 tambah 8 tambah 6 tambah 4. Maka rata-ratanya 89,6. Jika 89,6, maka yang di bawah rata-rata adalah yang nilainya 88, 84, dan 76. Maka ada 15 siswa. Nah, dari 15 siswa itu berarti kita cari persentasenya 15 per 25 siswa keseluruhan dikali 100%, jadi dapatnya 60%, C. Nomor 38, nilai rata-rata. Nah, paling mudah ini soal seperti ini. Karena ada ini 4 muatan pelajaran itu 80 ya, kita kalikan 4 kali 80, 320. Lalu setelah ditambahkan IPA dan IPS jadi 79, maka ditambahkan 2 ya. Jadi 4 tambah 2 itu 6, berarti 6 dikali 79 rata-ratanya jadi 474. Nah, setelah itu kita kurangkan jadi dapat 154 untuk nilai IPA dan IPS. Nah, di sini diberitahu bahwa IPA itu lebih tinggi 4, maka sebelum dibagi 2 kita tambahkan 4 untuk yang lebih tinggi dan kita kurangi 4 untuk nilainya yang lebih rendah. Jadi IPA kita dapatkan 158 dibagi 2 yaitu 79 dan IPS 150 dibagi 2 75. Nah, karena yang ditanya IPA, maka ya cukup sampai IPA yaitu 79A. Nomor 39 ini kita cari modus ya, karena yang ditanya adalah yang paling banyak. Nah, kita cari satu persatu. 90 dulu sesuai dengan pilihan gandanya. Kita cari 90 dilingkari, ternyata ada 5. 85 ternyata ada 7 dikotakin. Kemudian 84 kita coret, ada 5. 80 kita kasih lope supaya membedakan dengan yang lain, ada 5. Nah, setelah itu kita bandingkan, ternyata 85 yang paling banyak. Nah, jadi B. Nomor 40 terakhir, modus, lagi-lagi modus atau yang paling banyak ya. Yang sering banyak muncul atau yang paling banyak. Nah, kita tambahkan dulu mangga dari Senin sampai Jumat 190, semangka 199, alpukat 192, dan apel 198. Nah, setelah itu, setelah kita dapatkan, maka ini kita lihat yang paling banyak sudah terlihat semangka ya, 199, maka modusnya adalah semangka. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Jangan lupa untuk selalu rajin belajar dan saksikan terus channelnya Ibu Dini. Kita selalu belajar ya tiap hari dan kapanpun, mau di sekolah, mau melalui channel Ibu. Nah, jangan lupa ya untuk like and subscribe ya. Terima kasih, Ibu tutup saja. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.